Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia, salam guru penggerak. Bapak Ibu Dewan Guru dari SDN 1 Puji yang terhormat, alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang guru di sekolah kita yang tercinta dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu berkenaan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir. Semoga kita termasuk umat beliau yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, baiklah saya buka acara ini dengan bersama-sama mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai acara kita siang hari ini, marilah kita awali dengan bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, silakan untuk berdiri. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sebelum kita memulai diseminasi budaya positif kita hari ini, sekarang saya kasih waktu untuk tersenyum 30 detik. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja caranya. Bapak Ibu silakan lihat ke depan. Ada foto saya ya. Ini dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Negeri 1 Kenji. Next, Ibu Ica. Salam guru penggerak. Ya, ini biodata saya, profil saya. Nama saya Febiliana, mungkin sudah pada kenal. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya, yuk senyum selama 30 detik. Selesai ya? Ada mana? Ya, sudah. Next lagi Bu Ica. Nah, sekarang sebelum kita mulai ada pertanyaan pengantin bagi ibu-ibu semuanya. Yang pertama, saya ingin mendengar setuju atau tidak. Ya, jawaban dari ibu-ibu. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju jika memberi hukuman kepada anak akan membuat anak menjadi disiplin? Setuju angkat tangan, kemudian bilang setuju. Kalau tidak
Tidak. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Tidak setuju semua? Ya, tidak setuju. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan kedua. Apakah dengan memberi hukuman positif seperti membaca dan membersihkan lingkungan sekolah dapat membuat anak menjadi disiplin? Setuju. Setuju? Ya. Setuju. Ya, setuju semua ya? Ya, sekarang pertanyaan nomor 3. Ya. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Iya. Ya, seperti misalnya dipuji, dapat bintang, dapat coklat, ya. Setuju ya? Setuju. Berarti Bapak Ibu setuju. Oke, ini pertanyaan tematik sebelum saya menjelaskan apa sih itu budaya positif. Nah, sekarang lihat. Nah, slide ini adalah ada gambar ya, kita seperti biasa sebagai seorang tenaga pendidik berhadapan dengan murid-murid kita di sekolah. Nah, maka seorang guru yang baik itu biasanya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang sudah saya tulis di sini. Ada 6 konsep. Nanti saya jelaskan apa itu budaya positif, nah bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah. Baik, yang pertama konsepnya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu kurang ya, ada kebajikan universalnya di belakangnya. Yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima posisi kontrol, restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Nanti ibu-ibu semua akan saya jelaskan apa sih posisi kontrol, apa sih kebutuhan dasar ya. Nanti kita akan masuk ke dalam materinya. Ya, berikutnya yang pertama disiplin positif. Disiplin positif, apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi anak-anak itu biasanya disiplin itu karena ada beberapa faktor. Dia melakukan disiplin itu biasanya karena takut terkena hukuman, atau dia itu pengen dapat perhatian dari guru. Nah, itu yang melatar belakangi anak-anak berperilaku positif. Di sini nanti akan kita tumbuhkan bagaimana anak memiliki motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam dirinya. Jadi ketika dia melakukan satu hal yang baik, itu didasari atas kesadaran diri sendiri bahwa yang dia lakukan adalah untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang dia hargai. Ya, itu nanti saya akan jelaskan lebih luas ya, ibu-ibu semuanya. Next. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi anak-anak kita itu misalnya datang pagi ke sekolah tidak terlambat atau masuk kelas setelah jajan tepat waktu. Nah, biasanya kalau sudah timbul disiplin positif atau motivasi dari dalam diri, itu tanpa dia takut atau tanpa paksaan dari manapun dia akan disiplin. Ya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi di sini nanti ada 3 ya model hukuman ya. Pertama, cara kita mengatasi perilaku murid, pertama ada hukuman, kedua ada konsekuensi, dan yang ketiga ada restitusi. Nah, apa itu hukuman? Hukuman ini sifatnya adalah secara tiba-tiba ya atau mendadak, tanpa ada kita libatkan anak ya, tanpa ada persetujuan anak. Jadi secara tiba-tiba misalnya anak melakukan kesalahan, misalnya kita lakukan hukumannya menunjuk atau kita menghukum fisik ya. Nah, itu yang bersifat hukuman. Jadi sifatnya satu arah.
anak tidak mengetahui akan adanya tindakan. Nah, seperti itu nanti akan menimbulkan efek yang kurang baik ternyata untuk peserta didik kita. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah bagaimana anak itu sudah mengetahui apa yang akan dia dapat setelah dia melakukan sesuatu perbuatan. Ya, misalnya dia tidak mengerjakan PR, maka konsekuensi yang dia dapatkan adalah misalnya jam istirahat dia nggak istirahat karena dia tidak mengerjakan tadi, maka dia menebus pekerjaan yang tidak dia selesaikan di jam istirahat. Itu yang dinamakan konsekuensi. Tapi sebelumnya si anak sudah kita libatkan atau dia sudah mengetahui apa yang terjadi ketika dia tidak mengerjakan tugas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini cara yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk mengatasi perilaku anak-anak kita atau masalah yang dihadapi oleh anak. Nanti saya jelaskan restitusi itu ada tahap-tahapannya ya. Judulnya juga segitiga, nanti ada tahapannya. Nah, kemudian apa saja nanti langkah-langkahnya. Next, Ibu Ica. Nah, ini Bapak Ibu 6 karakter dalam profil Pancasila. Nah, ini yang nanti akan kita wujudkan. Peserta didik kita memiliki nilai-nilai yang 6 ini. Nah, ini kan sudah kita sudah dengar ya dari tahun sebelumnya bahwa kita sudah masuk di kurikulum Merdeka Belajar yang akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang mungkin ibu-ibu sudah dengar semua dan saya yakin sudah pada tahu bahwa kita juga sudah sering menyanyikan bersama anak-anak. Nanti kita kupas bagaimana sih siswa yang beriman, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan berkreatif. Next, yang sebelumnya bisa. Nah, yang pertama motivasi perilaku manusia. Jadi yang tadi saya jelaskan, anak-anak ini kan macam-macam ya, beraneka ragam karakternya, kemudian itu perilakunya. Sekelas kita ada berapa puluh murid atau belas murid itu pasti sudah jelas berbeda-beda, apalagi kita satu sekolahan ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia atau murid melakukan suatu tindakan. Itu ada yang pertama, biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ketika dia masuk sekolah atau mengerjakan soal, sedangkan dia kurang nyaman dengan cara yang kita berikan, tapi dia punya alasan untuk mengerjakan karena tidak nyaman untuk menghindari hukuman dari guru. Itu yang pertama ya. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal contoh yang kedua ini, misalnya kayak kita nih, murid kita konten 100, yang konten 100 dapat apa namanya, permen bingkisan, kemudian dipuji. Jadi motivasi yang timbul dari dalam dirinya murid itu masih motivasi ekstrinsik atau dari luar. Dia bergantung kepada gurunya. Jadi saya kalau melakukan ini, saya dapat ini, gitu. Jadi motivasi yang timbul masih ekstrinsik. Sebenarnya menurut ibu-ibu, kalau kita kasih hadiah bagi anak yang kontennya 100 atau berprestasi itu bagus atau tidak? Ya, menurut Ibu Ima ada plus minus ya. Ibu-ibu yang lain, Ibu Nuli, menurut Ibu misalnya murid Ibu berprestasi, Ibu kasih hadiah setiap dia pelajarannya konten 100, Ibu kasih hadiah. Apakah menurut Ibu hal seperti itu bagus atau enggak gitu buat murid? Bagus. Ya, Bu Ita? Setuju juga. Ibu Ida? Iya, sama jawaban Bu Ima ya. Ya baik. Ibu-ibu sebenarnya pemberian penghargaan atau pujian itu bagus, tetapi tidak untuk dilakukan secara terus-menerus. Jadi misalnya setiap hari dan terus-menerus kita lakukan itu kurang bagus karena anak-anak akan ketergantungan dengan ibu gurunya atau bapak gurunya. Jadi ketika dia tidak mendapat penghargaan, motivasinya tidak ada gitu. Ya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Ya, bagaimana caranya, kemudian tantangan seperti apa hingga kita
memunculkan murid yang mempunyai motivasi yang nomor 3. Next. Masuk ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Nah, ini ibu-ibu ada gambar anak-anak sedang menempelkan nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai atau mereka yakini, kemudian disepakati ditempel di kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, ini nanti juga akan meluas menjadi keyakinan sekolah apabila nanti dalam lingkup kecil atau skup kecil kita di kelas sudah terlaksana disiplin positif, sehingga nanti menjadi sebuah budaya positif di sekolah, ya. Seperti misal contoh, anak-anak meyakini datang ke kelas atau masuk kelas tepat waktu. Mereka meyakini itu adalah nilai kebajikan yang mereka hargai, maka itu menjadi suatu keyakinan. Nah, apabila mereka melanggarnya, mereka akan nanti memperbaiki karena itu nilai yang mereka sepakati. Nah, mereka menyadari yang mereka lakukan adalah nilai kebajikan yang mereka junjung tinggi. Jadi itu ya, ibu-ibu. Nanti mulai diterapkan di kelas masing-masing. Buat keyakinan kelas, ya, sesuai dengan jenjangnya. Misalnya kelas rendah, kemudian kelas tinggi. Nanti membuat juga tentunya kurang lebihnya sama seperti itu bunyinya, ya. Next, Aisyah. Nah, ini lanjutan dari yang tadi, keyakinan sekolah atau kelas itu apa? Nah, berupa keyakinan atau pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Misalnya tadi ya, tidak boleh keyakinan itu tidak menggunakan bahasa yang negatif. Biasanya tidak boleh ngobrol itu. Harus kalimat yang berbentuk positif. Misal fokus ketika pembelajaran berlangsung, atau misalnya datang tepat waktu. Biasanya kalau kita peraturan bahasanya masih negatif. Tidak datang terlambat, nah gitu kan ya, masih ada kalimat negatifnya. Tapi kalau keyakinan kelas, bunyinya harus sudah positif kalimatnya, seperti datang tepat waktu atau tidak boleh makan minum di kelas. Itu diganti kalimatnya menjadi saling menghormati atau saling menghargai, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh keyakinan kelas 6 ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di sini juga saya kasih contoh keyakinan kelas yang ada di sini sebagai gambaran bagi ibu-ibu semuanya. Di situ ada setiap anggota kelas perlu belajar, tapi perlu juga merasa senang, kemudian perlu melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Nah, di sini kehadiran, menghormati, partisipasi, jujur, saling menghargai, ya. Ada juga aturan tidak menggunakan ponsel. Penggunaan ponsel dilarang selama sesi kelas. Bisa kita ganti dengan bahasa masing-masing. Intinya bagaimana nanti siswa-siswa kelas ibu masing-masing menyepakati nilai-nilai. Ya, nanti kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Next, Ibu Ica. Speaking. Nah, biar nggak ngantuk, kayaknya Bu Ati ngantuk. Kita speaking dulu ya Bu Ati. Speaking apa namanya, tangan ke atas. Kayaknya udah pada tahu ya, Ibu Ita kayaknya udah hafal banget Bu Ita. Nanti Bu Ita pimpin Bu Ita. Menggapai bintang. Ada Ibu Ita di samping Ibu Seraya. Mari kita berdiri.
menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, lumpur-lumpur tangan digulung, bulan melingkar di tanda pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Asik tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua, satu dua tiga, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua jembatan manja. Dua jari kiri, bergabung menjadi empat, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam, dua cemara gigi. Empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, dua telinga gigi. Lima jari kiri, bergabung menjadi 10, siap berdoa. Kita belajar yang tulus mengajar, kita Iya. Keringetan ya. Senang nggak? Senang. Yang baca, semangat. Ya itu supaya kita menimbulkan lagi semangat kita. Kita lanjutkan untuk penjelasan disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tadi ya sudah kita jelaskan. Next. Lagi Cak. Nah ini udah. Berikutnya sudah ya. Nah sekarang kita masuk kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya Bapak Ibu. Nanti dari penjelasan ini, dari materi diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu mengetahui, oh ternyata anak saya melakukan seperti itu karena tidak tercukupi kebutuhannya. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Next, Ibu Ica. Nah, lagi Ibu Ica. Nah, ini dia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ibu-ibu semuanya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan dan diterima adalah ketenangan. Nah ini nanti semua yang berusaha murid kita penuhi. Ketika dia berperilaku di kelas, ada kebutuhan dasar yang mereka coba penuhi. Dan ketika mereka tidak memenuhi, tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar ini, maka biasanya itulah yang mereka lakukan, seperti yang kita anggap kenakalan atau misalnya tingkah pola mereka ya agak berlebihan gitu. Karena murid kita sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar ini, ya. Next, Ibu Ica. Nah ini saya berikan satu tadi kasus. Ibu Ita Rosada, ya statusnya ya, guru wali kelas 3.
sedang menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu bernama Arif, bukan Arif Maida ya, beda ini Arifnya. Beberapa anak telah mengeluhkan Arif yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ita, apa yang akan Anda lakukan? Nih ibu-ibu yang lain ya. Jika ibu-ibu posisinya di posisi Ibu Ita, apa yang akan ibu lakukan? Menurut ibu-ibu, kira-kira apa sih alasan Arif melakukan hal tersebut? Tadi kan udah ada tuh 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua dia mau memenuhi rasa cinta dan kasih sayang serta rasa diterima. Kesenangan, kebebasan, kepuasan ya. Mana yang berusaha dipenuhi sama Ananda Arif dalam kasusnya Ibu Ita? Arif minta bekal. Apakah dia memenuhi rasa kesenangan? Ya. Ada beberapa ya? Mungkin Gimana Bu dia, Ima? pertama, mungkin dia di rumah nggak dikasih makan, belum Ya. dikasih makan sama orang Ibu Ima tua. bisa ngajuin apa Pak? Boleh. Tepuk tangan Ibu Ima. Tangan. Iya, silakan untuk Ibu Ima memberikan jawaban iya. Iya. Mungkin kalau dari yang tadi yang sebelumnya tadi Ica boleh pengen dulu. Ya mungkin Arif ada beberapa. Jadi mungkin dia bisa bertahan hidup karena di rumah dia belum dikasih makan, dia lapar sampai sekolahan. Ada temannya yang bawa bekal dia nggak bawa, jadi dia mengganggu temannya karena kebutuhan atau bertahan hidup. Ya istilahnya dia ingin memenuhi perutnya tadi yang apa. Kemudian bisa juga kasih sayang, cari perhatiannya kita. Ya kan, kalau dia mengganggu temannya, diperhatikan sama kita. Ya bisa juga itu, memenuhi kasih sayang. Atau dia juga bagian dari kesenangan. Bisa juga dia memenuhi karena dia merasa senang mengganggu temannya. Jadi dia merasa itu bagian dari diri dia juga. Seperti itu bisa juga. Atau penguasaan. Kepuasan bahasanya penguasaan, dia mengganggu temannya, itu dia merasa bisa menguasai teman-temannya seperti itu. Mungkin itu sih pendapat dari saya, Bu. Tangan dulu dong untuk Ibu Ima. Super sekali. Jawaban dari Ibu Ima ya. Betul sekali Ibu-ibu. Jadi yang dihadapi oleh Ibu Ita Rosyada ini, muridnya bernama Arif itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Dari 5 itu dia memenuhi beberapa itu tadi ya. Nah kita lihat jawabannya slide kali ini. Nah alasan pertama, alasan Arif yang pertama, Arif lapar. Benar ya, seperti pada pemaparan Bu Ima, mungkin aja ibunya tidak punya makanan atau dia buru-buru jadi paginya nggak makan, jadi sampai rumah, sampai sekolah belum sampai siang dia udah lapar. Kemudian dia minta bekal kawannya. Ada keperluan yang dipenuhi sama Arif. Yang berusaha dipenuhi adalah untuk bertahan hidup atau survival ya. Survive, kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul. Yang pertama. Nah alasan kedua, karena Arif merasa senang. Temennya memperhatikan dia. Dengan dia tadi itu maksa, bekalnya diambil kan otomatis lapor tuh kawannya sama ibu guru. Ya, dia lapor sama ibu gurunya. Sini aja Pak. Ya, selamat datang Bapak. Ya, dia lapor sama kawannya. Kawannya lapor sama ibu gurunya. Oh, otomatis sama Arif dapat perhatian dari Bu Ita. Bu, Arif Bu, ambil makanan saya. Mana Arifnya? Arif, sini Arif. Ya, benar nggak Bu Ita? Oh, Bu Ita merhatiin saya, tercukupi dong kebutuhan yang kedua. Kebutuhan akan rasa kasih sayang dan perasaan diterima. Ya. Yang ketiga, Arif punya alasan apa? Oh, dengan Arif kayaknya masak, jago nih kayaknya. Ya, kelihatannya kawan-kawannya nanti nurut. Ya udah nih, Arif, boleh Arif, ambil Arif. Kamu mau apa Arif? Saya mau roti, gitu kan? Nurut kawannya, kemudian perasaan Arif kawannya pada takut. Arif sedang memenuhi apa? Berusaha memenuhi kebutuhan dasar dari kekuasaan. Kenapa sampai gitu ya Bu? Karena memang sudah
dari kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Ada 5 tadi itu. Nah, itulah yang melatar belakangi perilaku dari siswa-siswi kita di sekolah. Yang berikutnya alasan keempat. Nah, Arif bisa saja merasa bosan dengan bekal makanan di bawah ibunya di rumah. Misalnya hari ini nasi goreng, besoknya nasi goreng lagi, besoknya nasi goreng lagi. Ya, kayaknya bosan. Ada nggak sih makanan lain yang bisa saya cicipin? Nah, karena kebutuhan dasar yang mau dia penuhi, maka Arif melakukan hal tersebut. Tadi dia minta bekal paksa, karena Arif berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ya, ini alasan yang keempat. Mengapa Arif melakukan tindakan sedemikian tadi? Baik, selanjutnya Bu Ida. Nah, ini yang kelima, karena kebutuhan dasar tadi ada berapa Ibu? Bapak Ibu? Ada 5. Nah, alasan Arif yang kelima karena melakukan iseng saja. Iseng aja lah. Jadi dia mau lihat kawan-kawan yang diganggu, makanan yang diambil, marah atau biasa aja atau balik mengejar, dia cuma pengen tahu. Dia cuma pengen menikmati kawannya yang diganggu tadi itu, kesel enggak gitu kan? Ya, jadi menurut dia, menurut Arif, ekspresi kawan-kawannya lucu tuh. Nah, berarti Arif itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang mana Ibu? Kesenangan ya. Anda Bu Ida. Ya Allah Bu Ida, baru dijelasin gini aja langsung. Langsung. Sedangkan yang punya kasus, iya, banyak ya Bu di kelas 1 Ibu menemui kasus seperti ini ya. Nanti kita bikin tadi kasus lagi untuk Ibu Ida ya. Ini sekarang Ibu Ida dulu tadi kasusnya. Next Ibu Ida. Nah, Bapak Ibu, tadi kan udah dengar tuh dari tadi kasusnya Bu Ida, anak berusaha memenuhi 5 kebutuhan dasar dengan perilakunya yang menurut kita kok kayak gitu sih gitu, atau ada juga ya biasa lah, itu kan namanya anak-anak gitu. Oh, ternyata selama ini kita belum tahu bahwa perilaku yang mereka lakukan itu punya dasar ya, atas dasar pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah bagaimana cara kita menyelesaikan atau mengatasi perilaku dari murid kita tadi dengan menggunakan 5 posisi kontrol guru ya. Ini kontrol restitusi ya. Guru itu Bapak Ibu punya 5 posisi kontrol. Pertama, guru sebagai penghukum. Tunjuk tangan. Setuju enggak? Sekarang ini kita masih posisi yang pertama. Kadang atau sering? Tergantung di mana Bu. Bener ya? Tapi masih sering ya kita gunakan ya. Ya, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang sering pakai nomor 2. Ibu Ida. Ibu Ida kayak mana? Kayak mana Ibu Ida? Bikin anak merasa bersalah sudah melakukan perbuatan itu gitu kan? Tindakan yang Ibu lakukan. Nah, jangan Ibu sedih nak. Iya, benar ya? Iya. Capek Ibu ini nak ya. Jadi karena ibunya seperti itu ya karena ibunya berkata seperti itu, maka si murid akan merasa ya Allah saya salah ya, udah bikin ibu capek dan ini ya. Itu ya, itu masih kita ulang. Itu secara tidak sadar. Sebenarnya dari dulu kita itu sudah menerapkan posisi kontrol ini. Secara tidak sadar kita itu sudah menerapkan. Guru sebagai teman, ayo dong beresin, nanti ibu kena marah sama sekolah. Nah itu kan kita secara nggak sadar kita sebagai teman udah kita laksanakan. Guru sebagai pemantau. Nah, guru sebagai pemantau ini adalah mengingatkan kepada murid. Nah, kita kan punya aturan tuh di kelas. Kamu ingat enggak? Gitu. Iya Bu, ingat. Ya berarti tidak boleh apa? Berarti yang kayak itu nggak boleh gitu ya. Kemudian yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, posisi guru sebagai manajer adalah memberi pilihan kepada murid apa kesalahan yang pernah dia lakukan. Dia
bisa bertanggung jawab untuk mencari solusi untuk memperbaiki. Ini posisi yang kelima sebagai manajer. Ya, next. Nah ini ya, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Nih, ini ketika gurunya berbuat berkata, maka hasil kepada murid ini. Kalau kita menghardik di posisi penghukum, menunjuk-nunjuk, kamu ini biasakan kamu ya gitu ya. Kamu ini. Nah, kemudian dia ngomong, awas, jangan diulang lagi. Nah itu ya. Ini sepertinya sudah membudaya ya Bapak Ibu. Awas ya, nggak boleh lagi ya. Ya. Itu posisi kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Apa yang dihasilkan? Anak memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian dia berbohong. Enggak, bukan saya Bu. Tarik Bu, padahal yang dia lakukan. Karena apa? Karena efek dari penghukum tadi. Kemudian murid meletakkan gurunya di luar dunia berkualitasnya. Jahat ibu itu ternyata sama saya nggak sayang. Kita berada di luar dunia berkualitas murid. Ibu itu ternyata nggak baik. Awalnya saya nganggap ibu itu begini gitu kan? Ya, karena posisi kita di posisi penghukum, maka beginilah timbul perilaku dari murid kita. Dampaknya ia akan terus mengulangi kesalahan. Ya, kalau tadi itu Ida membuat rasa bersalah, nih ceramah, ibu kecewa sama kamu nak. Kamu tuh kan udah tahu ibu tuh capek. Bener ya? Iya nggak? Nah, anak itu masih menyangkal. Tapi bukan saya Bu, beneran bukan saya Bu, tapi dia bohong. Nah, itu tahu Bu Ida kayak gini. Ya, dengan kita memposisikan sebagai perbuatan yang bersalah, murid meletakkan kita dalam dunia berkualitas dia. Ya, maafkan saya Bu. Ya, kasihannya Ibu Ida capek. Seperti ini saya kayaknya salah deh sama Bu Ida. Maafin saya Bu. Ya, tapi anak itu kalau terus-terusan dikasih posisi kontrol pembuat rasa bersalah, tanda diri. Saya ini manusia nggak berguna. Memang iya. Udah, saya nggak usah sekolah. Gitu kan Bu? Ya, ini ya. Jadi anaknya merasa rendah diri. Nah, sekarang kalau kita jadi teman, nah kita bikin alas-alasan untuk mengukur murid. Tuh, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau sih? Ingat ya, ibu kan pernah bantu, ya, posisi sebagai kawan. Hasilnya apa? Anak-anak ketergantungan. Mana Bu Ita tadinya? Ini belum bisa lagi. Nunggu Bu Ita. Anak-anak ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Jadi dia punya dunia berkualitas. Guru itu orang paling penting. Tanpa ada ibu guru, saya nggak bisa. Jadi dia ketergantungan. Iya Bapak guru. Bapak memang bisa buat Bapak protes ya. Ada Bapak di sini. Pulang nanti saya. Ampura Pak. Ada yang pakai gerdu. Sejak kapan? Diulang ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Udah disebut ya Pak. Bapak juga pertama ada Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu. Nah, kalau Ibu Bapak meletakkan posisi sebagai teman, ketika nanti dia tidak mendapat perlakuan seperti itu tadi, dia punya pikiran begini. Saya pikir Bapak Ibu itu teman saya. Ternyata kayak gitu. Tuh. Saya pikir Ibu Dini itu baik. Nah, saya pikir Bu Dini itu asik, bisa dengerin apa aja yang saya mau. Ternyata enggak. Tuh. Sambil makanan ya, Bu. Ya, silakan Ibu Ita. Apa dampaknya ketika posisi teman yang kita laksanakan? Anak lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada guru. Nih, nanti kita lihat 5 posisi kontrol itu yang ternyata terbaik yang mana? Yang paling baik.
Kemudian pemantau. Pemantau itu mengingatkan. Anak udah tahu aturannya tidak boleh bawa HP misalnya dalam kelas, maka kita perlu ngomongnya gitu. Nah, kamu bawa HP? Iya bu. Apa peraturan kelasnya? Iya bu, nggak boleh bawa HP. Kemudian dia menyesuaikan diri. Kayak mana dia harusnya? Karena dia udah tahu peraturannya itu ada seperti itu. Posisi murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunianya. Jadi yang dia pikir peraturan. Kalau nggak ikut aturan, hukum. Tuh. Ya, muridnya ngomong apa? Berapa banyak ya bintang yang saya kumpulin. Kalau saya ini dapat prestasi. Tapi kemudian juga mikir berapa halaman yang mau saya tulis kalau saya nggak nyelesain tugas. Ya? Apa dampaknya? Mati ya. Gas. Mati lampu. Lanjut. Apa dampak pada murid? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah pada dirinya. Tuh, jadi dia tuh kerjain tugas, mikirnya ada reward. Kalau dia salah, mikirnya dihukum. Next, yang terakhir, 5 potensi kontrol guru yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kaitannya dengan tadi keyakinan kelas yang tadi sepakati murid dan guru di kelas. Murid yang bikin nilai kebajikannya apa yang mau dibuat di kelas. Yang seperti tadi saling menghormati antar teman. Dia yang bikin ditempel setelah disepakati. Maka mereka akan melakukan kebajikannya. Mereka hormati. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah? Itu yang nanti disampaikan sama kita. Jadi hasil dari posisi manajer adalah menguatkan pribadi siswa atau karakternya. Jadi anak itu tadinya kurang bertanggung jawab karena dia bikin nilai kebajikannya, bikin keyakinan sendiri, disepakati, maka dia akan berusaha menjadi karakter yang bertanggung jawab. Murid meletakkan diri sebagai individu yang positif, bukan cuma guru atau aturan atau hukuman dalam dunia berkualitasnya. Maka dia meletakkan dirinya. Saya ini menjadi orang seperti apa ya? Ya, saya ingin menjadi orang yang melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang saya hormati. Nah, muridnya bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Tuh, ketika dia belum bisa disiplin, ketika dia belum bisa bertanggung jawab, maka muncul dalam benaknya bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Hasilnya apa dampak pada murid? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Tuh ya.